Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, para santri, kaif halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Wa madza darsuna al-an? As-sirah an-nabawiyah. Baik. Nah, para santri semuanya, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang pada pertemuan terakhir kita belum sempurnakan. Ya, cuman sebelum masuk pada pembahasan kita, diingatkan kembali, murojaah kembali bahwasanya pembahasan kita pada pertemuan lalu adalah permulaan pencatatan sirah nabawiyah. Masih ingat? Baik. Bahwasanya pencatatan sirah itu datang setelah pencatatan sunnah. Sudah, ini globalnya. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang masih dalam pembahasan atau masih dalam tema permulaan dan perkembangan pencatatan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-imam al-alim al-allama Syekh Sa'id Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti al-Syahid rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa amaddana bi asrarih wa a'ada 'alaina min barakati amin al-anqal wa la'alla awwala man ihtamma bi kitabati siratin nabawiyyah umuman huwa Urwah bin Zubair al-mutawaffa sanah 92 Hijriyah. Thumma Abban ibn Uthman al-mutawaffa sanah 5 ba'da 100. Naam. Thumma Wahab bin Munabbah mutawaffa sanah 110. Naam. Hijriyah. Thumma Shurahbil bin Sa'ad al-mutawaffa sanah 123 Hijriyah. Thumma Ibn Shihab az-Zuhri al-mutawaffa sanah 124 Hijriyah. Baik. Beliau mengatakan awal orang pertama atau ulama pertama yang mencurahkan perhatiannya untuk mencatat sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW secara umum adalah Urwah bin Zubair, Sayyidina Urwah bin Zubair, yang wafat pada tahun 92 Hijriah. Kemudian Sayyidina Abban bin Uthman yang wafat pada tahun 105 Hijriah. Kemudian Sayyidina Wahab bin Munabbah, sebagian membacanya Munabbih, yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Kemudian Shurahbil bin Sa'ad yang wafat pada tahun 123 Hijriah. Kemudian Ibn Shihab az-Zuhri yang wafat pada tahun 124 Hijriah. Beliaulah pionir dari kalangan ulama-ulama yang mencurahkan perhatiannya dalam hal pencatatan sejarah kehidupan Rasulullah SAW secara umum. Ada siapa saja? Sayyidina Urwah bin Zubair, Sayyidina Abban bin Uthman, Sayyidina Wahab bin Munabbah, Sayyidina Shurahbil, Sayyidina Ibn Shihab az-Zuhri. Baik, jelas. Inilah ulama-ulama yang mencatat sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Berarti kapan dimulainya? Abad pertama oleh
Sayyidina Urwah bin Zubair. Kemudian abad di permulaan abad kedua oleh Sayyidina Abban bin Uthman. Kemudian masih di permulaannya lagi oleh Sayyidina Wahab bin Munabbah. Kemudian mulai masuk paruh kedua. Artinya di abad kedua, paruh kedua, yaitu oleh Sayyidina Syurahbil bin Sa'ad. Kemudian dilanjutkan oleh Ibn Syihab Az-Zuhri. Jelas? Paham? Baik. Qal inna haula'i yu'addun wa la raib fi muqaddimati man ihtammu bi kitabati siratin nabawiyah. Ini beliau-beliau yang disebutkan nama-namanya ini tidak diragukan lagi termasuk atau terbilang ulama-ulama pionir yang memperhatikan penulisan pencatatan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama tu'addu kitabatuhum tali'at hadzal 'amal al-'ilmi al-'azim, bal tu'addu al-khutwa al-ula kama al-mahna ila kitabati at-tarikh wal ihtimami bihi 'umuman. Beliau mengatakan sebagaimana catatan-catatan beliau-beliau yang disebutkan namanya tadi itu dianggap sebagai amalan yang pionir. Jadi ini permulaan. Ini loh permulaan. Pencatatan sejarah. Jelas? Yang sangat agung. Amal ilmi azim. Amalan yang ilmiah yang besar, agung sekali. Bahkan terhitung langkah pertama. Khutwah itu langkah pertama. Step pertama dalam pencatatan sejarah secara umum. Lihat. Karena kita telah membahas pada pertemuan lalu bahasanya pencatatan sejarah Nabi Muhammad adalah pintu gerbang yang penting yang sangat besar untuk kaum muslimin masuki. Kalau sudah masuk mau apa? Untuk belajar sejarah di dalamnya. Artinya penopang tiang pancang yang pertama yang merupakan pendorong pencatatan sejarah-sejarah yang lainnya. Berarti sejarah pertama yang dicatat oleh kaum muslimin sejarah siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti ulama-ulama yang mencatat sejarah Rasulullah yang pertama mencatat Sayyidina Urwah bin Zubair dan seterusnya dianggap pionir untuk pencatatan sejarah secara umum juga. Jelas atau tidak? Dianggap pionir pemula untuk pencatatan sejarah Rasulullah secara khusus dan pencatatan sejarah secara umum. Baik, anak-anakku para santri semuanya, kita lanjutkan. Qal fa athbatu jullahu fi mudawwanatihim allati wasala ilaina mu'azzamuha bihamdillahi wa taufiqih. Kemudian generasi yang datang setelah para pionir yang di awal tadi. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama tadi sudah dijelaskan, mengambil semua yang ditulis oleh generasi pertama, diambil. Kemudian dicatat betul-betul. Sebagian besarnya dicatat di mudawwanatim, di kitab-kitab tulisan mereka. Generasi kedua. Sehingga sebagian besarnya sampai kepada kita, alhamdulillah. Jadi jangan khawatir. Yang tidak sampai kepada kita itu kitabnya, isinya sampai. Karena urusan periwayatan itu harus periwayatan dari jelas dari fulan an fulan, itu jelas ada sanadnya. Jadi jangan khawatir. Awas jangan sampai salah paham. Oh berarti gimana? Enggak berarti gimana? Santai. Yang enggak nyampe ke kita itu tulisannya, buku catatannya. Jelas atau tidak? Tapi kalau isinya sampai kepada kita melalui perantara siapa? Generasi kedua yang datang setelah para pemuka tadi, setelah para pionir tadi. Jelas? Oke ya. Baik. Wa qad ittafaqal bahithuna wa laqad kana fi muqaddimati hadhihi al-tabaqah. Dan di antara pemuka generasi pertama ini adalah Muhammad ibnu Ishaq. Muhammad ibnu Ishaq al-mutawaffa 'am 52 ba'da mi'ah. Di antara pemuka generasi kedua ini adalah ulama yang bernama Muhammad bin
Ishaq yang wafat pada tahun 152 Hijriah. Wa qad ittafaqa al-bahithuna ala anna ma katabahu Muhammad bin Ishaq yu'addu min awthaqi ma kutiba fi as-sirati an-nabawiyyah fi dzalikal ahad. Dan para al-bahithun, para ulama, para peneliti sepakat bahwasanya yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq ini dianggap sebagai kitab tulisan dalam sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW yang sangat terpercaya pada masanya. Jelas tidak? Jadi dianggap ini sumber terpercaya ini. Kitab yang dicatat tulisan oleh Muhammad bin Ishaq ini yang terpercaya. Jelas atau tidak? Jelas. Baik. Terpercaya kenapa? Ya tentunya karena memang memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai sejarah yang dibangun di atas manhajiyah ilmiah yang detail. Jelas atau tidak? Jelas. Baik. Wala illam yasil ilaina kitabul maghazi bidzatih illa anna Aba Muhammadin Abdul Maliki al-Ma'ruf bibni Hisham qad jaa min ba'dih farwa lana kitabahu hadha muhadzaban munaqqahan wa lam yakun qad madha ala ta'lif ibni Ishaq lahu aktsara min 50 sana. Memang kitab yang dikarang oleh Ibn Ishaq, kitabnya itu enggak sampai ke kita. Yang namanya Maghazi. Jadi kitab ini ada namanya Maghazi. Enggak sampai ke kita. Kitabnya yang enggak sampai. Lagi-lagi. Tapi isinya sampai kepada kita. Nah, terus siapa yang meriwayatkan? Yang meriwayatkan adalah orang yang datang setelahnya yang bernama Aba Muhammad Abdul Malik atau biasa disebut dengan Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini apa yang dilakukan oleh Hisham? Meriwayatkan kitab yang dicatat, yang ditulis, yang dikarang oleh Ibn Ishaq dengan ada tambahannya. Tambahannya apa? Muhadzaban munaqqahan. Dengan detail sekali. Dengan rapi. Dengan susunan yang tertib. Nama kitabnya yang biasa dikenal dengan Sirah Ibn Hisham. Kemudian masanya juga enggak jauh. Enggak lebih dari 50 tahun. Tidak lebih dari 50 tahun. Jadi Ibn Ishaq ngarang kitab atau nulis sejarah. Jelas tidak? Nulis sejarah dan dianggap kitab sejarah yang ditulis oleh Ibn Ishaq ini adalah kitab yang terpercaya, sumber terpercaya dalam sejarah Rasulullah. Kemudian belum nyampe 50 tahun sudah ada seorang ulama besar namanya Ibn Hisham nulis sejarah. Sejarah yang ditulis oleh Ibn Hisham ini itu diriwayatkan juga dari Ibn Ishaq dengan tambahan rapi, dengan tambahan mendetail, dengan tambahan tertibnya luar biasa. Jelas atau tidak? Jelas. Yaqulu Ibnu Khaliqan wa Ibnu Hisham hadha huwa alladhi jama'a sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-maghazi was-siyar li Ibn Ishaq wa hadzaba wa lakhasha wa yassira al-mawjuda bi aidin nas wal ma'ruf bi sirat Ibn Hisham. Nah, oleh karena itu Ibnu Khaliqan seorang sejarawan ulama besar, beliau mengatakan Ibn Hisham ini beliaulah orang yang mengumpulkan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dari mulai maghazi, peperangan-peperangannya, atau siyar, atau sejarah-sejarah kehidupan Rasulullah secara umum, yang ditulis dulu oleh Ibn Ishaq, dengan tambahan hadzabah, dirapikan. Kemudian ditartibkan, fahadzabaha, walakhaswa, diringkas. Jadi sudah dirapikan, diringkas, dan itulah kitab sejarah yang kita kenal sekarang yang kita kenal sekarang dengan Sirah Ibn Hisham. Ada nggak kitabnya itu? Ada. Ustadz emang pernah bacanya? Pernah. Megang pernah, baca pernah. Alhamdulillah. Jadi ini ada kitabnya. Jadi di antara sumber sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, maksudnya adalah kitab karangan atau tulisan yang ada, yang otentik, yang terdahulu, yang sekarang ada adalah Sirah Ibn Hisham. Baik, insyaallah cukup sampai di sini nak ya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kajian Sirah Nabawiyah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat
Dan semoga kita semua dijadikan umat terbaik untuk Nabi Muhammad SAW. Wafat dalam keadaan husnul khatimah, dapat meneladani beliau dan dibangkitkan bersama beliau nanti yaumul qiyamah ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cukup ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, para santri semuanya, kita lanjutkan. Qal hadza biqat'in nadhari an anna al-katsira min ahdathis sirati manthurun fi kitabillahi ta'ala wa fi butuni kutubis sunnati allati tahtammu min siratihi sallallahu alaihi wasallam bi aqwalihi wa af'alihi la siyama ma yata'allaqu minha bit tashri'. Kata beliau, tentunya ini terlepas dari sesungguhnya banyak sekali kisah-kisah sejarah yang kita bisa dapatkan di Al-Quran. Ada sejarah-sejarah yang ada dalam Al-Quran. Sejarah antara Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ketika ada di gua. Ada di situ. Ada. Sejarah-sejarah yang lainnya ada. Banyak di situ. Baik. Wa fi butuni kutubis sunnah. Dan juga sejarah tersebut terlepas dari banyak memang di kitab-kitab sunnah. Khususnya adalah kitab-kitab sunnah yang memang memperhatikan perkataannya Rasulullah, perbuatannya Rasulullah. Apalagi atau khususnya yang berkaitan dengan tasyri', pensyariatan hukum. Pensyariatan hukum. Jadi begini, tadi dikatakan bahasanya 5 ulama yang disebutkan di awal tadi, siapa saja? Sayyidina Urwah bin Zubair, Sayyidina Abban bin Uthman, Sayyidina Wahab bin Munabbah, Sayyidina Syurah bin, Sayyidina Ibn Syihab Zuhri. Baik. Ini dianggap pelopor, pionir yang mencatat sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW dan pelopor untuk sejarah secara umum. Jelas atau tidak? Baik. Ini kan kalau kita lihat itu kan dari sisi sejarah secara umum. Walaupun beberapa bagian sejarah itu bisa kita dapati di Quran, bisa kita dapati di kitab-kitab sunnah. Tapi ini secara umum yang disebut dengan sejarah. Yang mengumpulkan, yang khusus membahas tentang sejarah. Quran tidak khusus membahas tentang sejarah. Hadis tidak khusus membahas tentang sejarah. Walaupun sejarah bisa kita dapatkan di Quran dan di hadis. Jelas atau tidak? Jadi yang kita bahas ini adalah catatan khusus tentang sejarah atau sejarah secara umum. Jelas atau tidak? Bukan sejarah secara khusus yang ada di Quran dan yang di hadis. Baik, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Ghaira anna jami'a ma katabahu haula qad bada wa talifa ma'az zaman. Hanya saja disayangkan bahasanya sesungguhnya semua yang ditulis oleh pelopor-pelopor, pendahulu-pendahulu, pionir-pionir yang disebutkan tadi itu, semua catatannya, tulisannya sudah hancur dan rusak bersama zaman. Sudah hancur dan rusak. Tuh lihat. Falam yasil ilaina minhu syai'. Sehingga tidak sampai ke kita saat ini. Jadi kalau kita ditanya, mana sejarah yang ditulis oleh Sayyidina Urwah bin Zubair? Tidak ada. Kalau kita ditanya mana sejarah yang ditulis oleh Sayyidina Abban bin Uthman, tidak ada. Kalau kita ditanya mana sejarah yang ditulis oleh Sayyidina Wahab bin Munabbah, tidak ada. Kalau kita ditanya mana sejarah yang ditulis oleh Sayyidina Syurah bin, tidak ada. Kalau kita ditanya saat ini mana buku sejarah, catatan sejarah yang ditulis oleh Ibn Syihab Zuhri, maka jawabannya tidak ada. Tidak ada. Maksud tidak ada itu tidak sampai kepada kita karena sudah rusak ditelan masak, bahasanya gitu. Paham jelas? Nah, muncul pertanyaan, terus kalau gitu sejarah dari mana? Tenang, jangan terburu-buru.
Akan dijelaskan oleh Syekh Al-Buti. Illa walam yabqa minhu illa baqaya mutanathirah. Rawa ba'daha At-Tabari. Dan tidak tersisa daripada tulisan-tulisan catatan-catatan ulama-ulama tadi itu kecuali sisa-sisa yang berserakan. Sisa-sisa yang berserakan yang diriwayatkan sebagiannya oleh Imam At-Tabari. Jadi Imam Tabari ini meriwayatkan sejarah dari catatan-catatan ulama-ulama yang disebutkan di awal tadi yang dianggap jadi pelopor, jadi pionir. Jelas? Baik. Wa yuqal inna ba'dhal akhar. Ada yang mengatakan sebagiannya yang lain wa huwa juz'um mimma kataba Wahab bin Munabbah mahfuz fi Madinat Heidelberg di Almania. Itu sebagian daripada apa yang ditulis oleh Sayyidina Wahab bin Munabbah itu sekarang terjaga, sekarang disimpan ada di kota Heidelberg, Jerman. Almania itu Jerman. Kita nggak tahu kota Heidelberg itu yang mana itu. Yang jelas tulisan di sini seperti itu. Ya, mungkin nanti bisa digali lagi, perdalam lagi. Baik. Yang ada di Jerman sana. Berarti sebagian dari catatan sejarah tentang Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Sayyidina Wahab bin Munabbah itu tersimpan sampai detik ini ada di Jerman sana. Jelas atau tidak? Itu pun masih sifatnya ada yang mengatakan seperti itu. Walakin akan tetapi jaa fit tabaqatil lati tali haula man talaqqafa kullama katabu. Nah, akan tetapi datang setelah generasi ulama yang 5 yang disebutkan tadi, yang disebut yang dianggap sebagai pionir, pemula, dianggap sebagai pionir. Ada datang setelahnya ulama-ulama yang mengambil semua yang mereka catat. Yang mengambil semua yang mereka catat. Jadi catatan atau tulisan tentang sejarah yang ditulis oleh pendahulu sudah tidak ada. Jelas atau tidak? Tidak ada tuh maksudnya catatannya tuh nggak sampai ke kita. Bentuk begini tuh nggak ada. Nggak sampai karena sudah rusak. Tapi ingat, sebagian sisa-sisa yang berserakan diantaranya diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Itu ada. Kemudian sebagian lagi tersimpan di kota Heidelberg di Jerman. Tapi jangan khawatir. Sejarah tetap terjaga sampai kepada kita walaupun bukunya, catatannya tidak sampai kepada kita. Bagaimana itu? Karena datang generasi setelah beliau-beliau yang 5 yang disebutkan tadi, ulama-ulama yang mengambil sejarah atau mengambil semua catatan sejarah yang ditulis oleh beliau-beliau yang menjadi pendahulu, menjadi pionir dalam pencatatan sejarah Sirah Nabawiyah.